faidah bersolawat kepada Nabi adalah imtisalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Jelas bahwa bersolawat kepada Nabi itu adalah berarti kita mentaati perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah memaklumatkan bahwasanya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai kalian orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat, pertama berarti kita mentaati perintah Allah. Asalnya tuh yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita membersamai Allah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barengi Gusti Allah. Ya tentu saja selawatnya Gusti Allah dan selawat kita beda. Selawatnya Allah itu terus menerus memberi rahmat kepada Kanjeng Nabi, terus menerus memberi penghormatan kepada Nabi, terus menerus memberi pujian kepada Nabi. Lah selawat kita kepada Kanjeng Nabi adalah doaun wa su'alun. Napa niku? Donga lan permintaan. Sing malah sebagian ulama mengatakan kita bersolawat kepada Nabi itu pada hakikatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Sebab Kanjeng Nabi itu sama sekali tidak butuh dengan solawat kita, tapi kita yang butuh dengan bacaan solawat kepada Nabi. Sebab kenapa Kanjeng Nabi butuh terhadap solawat kita? Wong terus menerus per detik, terus menerus Kanjeng Nabi itu dapat solawatnya Allah dan malaikat. Nah, kalau kali panjenengan sama sekali tidak dibutuhkan solawat kita kepada Nabi, tapi kalau kali panjenengan sing butuh maca solawat datang Kanjeng Nabi. Terus para ulama Kanjeng ibaratakan diilustrasikan Kanjeng Nabi kaya dene jeding sing wis bek. Ketika kula kali panjenengan su moko turah-turah nggih, lober-lober, kutah-kutah lah, kutahane, loberane, turahane niku bali ten awak dhewe kita. Semakin banyak kita bersolawat, maka loberane semakin banyak kembali pada kita. Ngoten. Ats-tsalisatu muwafaqatu malaikati fiha. Yang ketiga, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi berarti muwafaqatu malaikatihi fiha, barengi para malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, husulu asri sholawati minallah alal musalli marratan. Yang keempat, ketika kita bersolawat kita mendapatkan 10 sholawat dari Allah, 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita membaca sholawat marrotan, yaitu 1 kali sholawat maka diberi rahmat 10 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca sallallahu ala nabi Muhammad, 10 poin pahala rontok kepada kita. Sallallahu ala nabi Muhammad, 10 poin pahala rontok kepada kita. Terus seperti itu. Al-khamisatu annahu yurfa'u lahu asra darajat, dan tidak adanya rahmat yang Allah berikan, akan tetapi annahu yurfa'u lahu asra darajat, 10 derajat, 10 tingkat mendekati Allah, 10 undak-undakan mendekati Gusti Allah diberikan kepada kita ketika kita bersolawat 1 solawat saja. 10 derajat diberikan oleh Allah 1 solawat. Masya Allah.
As-sadisatu anna yuktabu lahu asra hasanat. Dan yang keenam, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, ditulislah 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 pahala, mendapatkan pahala 10 dari sholawat satu kali yang kita bacakan. As-sabi'atu ay annahu yumha anhu asra sayyi'at. Dan yang nomor 7 adalah annahu yumha anhu, dihapuslah asra sayyi'at, dihapuslah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat. 10 kemaksiatan gara-gara kita membaca satu sholawat saja. Hebat ya, ngalahno istighfar. Hebat, luar biasa. Mula niku terus para ulama, sholawat itu doa tingkat tinggi. Doa tingkat tinggi. Panjenengan donga sampai muru-muru lesan, tapi boten jenengan awali dengan baca sholawat, boten tembus-tembus di Allah, gak nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sampai muru, sampai elek, gak akan nyampe. Mauquf wonten hadis ini ku, inna du'a mauqufun baina samai wal ardh. Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu sekecil apapun tidak akan pernah naik pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendahuluinya dengan membaca sholawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitunya. Berarti sapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niki mboten tiyang sembarangan. Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, manusia yang disebut dengan Habibullah. Jadi sebutan paling nggak ada yang mengalahkan. Kayak Nabi Musa, Kalimullah, yang diajak bicara kepada oleh Allah. Lain Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekancane Gusti Allah, sing barengi Gusti Allah. Lain Kanjeng Nabi, Habibullah. Padahal Nabi Isa, Ruhullah, rohnya Allah, karena beliau tercipta dari roh tanpa bapak, disebut sampai lewat malaikat Jibril, kan sehingga disebut Ruhullah. Tapi Kanjeng Nabi Habibullah, orang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis qudsi niku dijelaskan Gusti Allah dawuh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, alam semesta ini tidak aku ciptakan. Jadi Gusti Allah nyiptakan alam semesta iki mung delok sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula niku sangat penting kula kali panjenengan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi seorang beriman siapa saja, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, pokoknya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib mencintai Kanjeng Nabi setelah Rasulullah melebihi cintanya pada bapaknya, melebihi cintanya pada ibunya, melebihi cintanya pada istri dan anaknya, bahkan melebihi cintanya daripada dirinya sendiri.